Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Maizaldi Uspa dengan NIM 2207016048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya terkait dengan loneliness pada lansia tanpa nikah. Baik, untuk yang pertama terkait latar belakang, jadi mengapa saya memilih tema riset ini? Nah, umumnya manusia itu mengalami perkembangan dan bertransformasi dari ia lahir hingga usia lanjut. Di usia lanjut ini, lansia mengalami perubahan dan penurunan fungsi biologisnya maupun psikisnya. Akibatnya dapat berpengaruh dalam mobilitas, interaksi sosial, termasuk juga terkait kesepian. Bagi mereka yang tidak menikah, terus juga berpisah entah itu karena perceraian maupun kematian, rentan sekali mengalami kesepian. Hal ini didukung oleh data dari BPS dari 10 bahwasanya terdapat 100 ribuan perempuan lansia belum menikah, sementara itu terdapat 5 juta lebih lansia yang menjadi janda, entah itu karena perceraian maupun kematian. Selain itu, WHO juga menyebutkan bahwa sekitar 50% lansia saat itu ternyata mengalami kesepian. Tentunya keputusan untuk melajang hingga usia lanjut itu menjadi suatu tantangan yang tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi suatu hal yang menarik karena kesepian memberi dampak bagi mereka. Mereka bisa saja kesepian, merasa terasing, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya terkait identitas dan latar belakang subjek. Subjek ini berinisial M, usianya 69 tahun, berasal dari Malang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024, nah, dahulu di masa mudanya subjek ini hampir sempat untuk melangsungkan pernikahan. Namun karena suatu hal, pernikahan tersebut gagal. Nah, sejak saat itu subjek memutuskan untuk hidup sendiri tanpa pernikahan hingga usianya sekarang. Nah, semenjak usia muda, kesibukan subjek ini tuh bertani. Subjek mempunyai keinginan untuk merantau, namun dahulu tidak diizinkan oleh orang tuanya, terlebih ibu subjek. Baik, selanjutnya terkait hasil dan pembahasan kondisi fisik subjek. Nah, fisik subjek ini tuh dapat dibilang masih cukup bugar di usianya. Hanya ada kerutan-kerutan di penuaan di wajah dan badannya. Postur tubuhnya terbilang masih cukup tegap. Hanya indera pendengaran yang mulai berkurang fungsinya. Nah, terkadang ini subjek mengeluh pegal-pegal dan pusing di kepalanya. Hal ini mungkin dikarenakan karena di tiap harinya subjek disibukkan dengan bertani dari pagi hingga siang. Jadi dari sisi religius subjek, di daerah subjek ini terdapat perkumpulan pengajian khusus lansia yang diadakan setiap hari Senin. Nah, subjek ini mengikuti kegiatan tersebut. Nah, di waktu luang, ketika sholat berjamaah maghrib dan menunggu waktu isya, subjek gunakan untuk mendengarkan pengajian di musola dekat rumah subjek. Mengingat umur subjek yang sudah tua dan teman-teman seumuran subjek kebanyakan sudah meninggal dunia, jadi subjek menjalani kehidupan diusahakan untuk beribadah, memperbanyak amalan, sholat berjamaah, mengikuti pengajian, dan mendengarkan ceramah. Selanjutnya terkait gambaran kesepian subjek, dilihat dari emotional loneliness-nya, subjek ini merasa kesepian karena tidak ada ikatan emosi yang dekat dengan orang-orang terdekatnya. Dengan statusnya yang lajang, subjek tidak mempunyai pasangan maupun anak, subjek merasa kesepian, ia merasa tidak mempunyai teman berbagi cerita di rumahnya, walaupun ada keluarga, tapi keluarga subjek ini tuh berbeda rumah. Jadi, apabila ia merasa sakit, sedih, kosong, senang, subjek simpan sendiri tanpa menceritakan apapun ke orang lain. Terus juga si subjek ini juga mengungkapkan bahwa di rumah ia lebih banyak diam merenung. Kemudian dari segi sosialnya, subjek cenderung berbaur hanya dengan tetangga terdekat saja, dan kebanyakan teman seumuran subjek telah meninggal dunia. Jadi interaksi subjek ini di lingkungan makin terbatas, yang menyebabkan subjek tambah merasa kesepian. Kemudian kehilangan orang terdekat, umur subjek yang sudah menunjukkan usia cukup
Senja, subjek telah banyak mengalami kehilangan orang terdekat dan berharga bagi subjek. Kehilangan orang tua dan sahabat-sahabat semasa ia muda membuat adanya kekosongan dan muncul rasa sedih pada subjek. Dahulu ketika masa muda, subjek banyak menghabiskan waktu dengan orang tua dan sahabat-sahabatnya. Namun sekarang dengan bertambahnya usia, satu persatu orang terdekat subjek meninggal dunia, menyebabkan subjek kehilangan orang yang berperan penting di kehidupan sehari subjek. Kemudian dari segi kekosongan, subjek merasa hidupnya kosong ketika malam hari karena tidak ada teman untuk bercerita, tidak ada kehadiran manusia lain di rumahnya, kemudian tidak ada suara berisik di rumahnya. Terus ketika di malam hari, subjek banyak merenung dengan keadaan sepi di rumahnya. Terus terdapat juga pengabaian dan penolakan. Beberapa tahun lalu, subjek ini tuh tidak tinggal sendiri, melainkan tinggal dengan adiknya. Namun beberapa tahun belakangan ini, subjek tinggal seorang diri dengan tempat tinggal yang dibuatkan oleh adiknya, tepatnya di belakang rumah adiknya tersebut. Adanya hal ini membuat subjek merasa diabaikan dan adanya penolakan dari keluarganya. Kemudian dari segi pertemanannya, kebanyakan teman-teman subjek telah meninggal dunia, sehingga subjek kehilangan sosok-sosok teman yang membuat subjek lebih banyak sendiri. Hanya tetangga-tetangga terdekat yang samping rumahnya itu yang subjek jadikan sebagai teman untuk sekedar berbasa-basi, bercerita, maupun mencari hiburan. Kemudian yang terakhir ada rasa bosan. Dengan aktivitas sehari subjek yang hanya bertani, kemudian mencari kayu di tiap harinya, membuat subjek merasa bosan. Ditambah apabila pulang ke rumah, tidak ada siapa-siapa, tidak ada sosok lain, membuat subjek makin merasa bosan. Selain itu, di sekitar rumah subjek tidak ada sarana hiburan seperti televisi, radio, ataupun hiburan lainnya, membuat rasa bosan subjek meningkat. Baik, untuk poin selanjutnya, bagaimana sih cara subjek mengatasi kesepian? Jadi yang pertama, subjek menyibukkan diri. Subjek menyibukkan diri dengan bertani, walaupun di usia subjek yang sudah tidak muda lagi, subjek akan berangkat ke sawah di pagi hari dan pulang ke rumah di siang hari. Nah, di sore hari, subjek akan pergi ke pinggiran maupun hutan untuk mencari kayu. Selain itu, dengan tinggal sendiri dan tidak menikah membuat subjek dituntun untuk serba bisa. Tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki seperti memperbaiki rumah, ganti lampu, memperbaiki pintu, mengangkat barang ini itu. Jadi hal itu subjek lakukan sebagai upaya untuk menyibukkan diri. Kemudian yang kedua terkait dengan berkunjung ke rumah tetangga. Karena tinggal sendiri di rumah petak dan tidak ada hiburan seperti televisi, di malam hari ini subjek ikut menonton TV di rumah-rumah tetangga dengan harapan bisa melihat sinetron dan mendapat teman ngobrol maupun berbagi keluh kesahnya. Kemudian dengan memperbanyak ibadah. Mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda, subjek memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Subjek kerap kali sholat berjamaah di musola dekat rumahnya, kemudian untuk menunggu jam sholat, subjek gunakan untuk mendengarkan ceramah. 1 minggu sekali, subjek juga ikut serta dalam perkumpulan lansia untuk mengaji. Terus di daerah subjek juga kerap kali mengadakan pengajian yang besar-besaran. Nah, apabila subjek memiliki banyak waktu luang, subjek akan menghadiri pengajian tersebut. Kemudian yang terakhir dengan pergi ke pasar. Untuk menghilangkan kesepian, subjek terkadang memutuskan untuk pergi keluar ke pasar untuk sekedar membeli jajanan pasar maupun keperluan subjek. Subjek ini ke pasar seorang diri, terkadang berjalan kaki, terkadang juga memesan ojek. Dengan si subjek ini pergi ke pasar, subjek merasa sedikit terhibur dan merasakan kesenangan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.